semuanya, semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan di masa pandemi ini. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah secara online. Meskipun dalam masa pandemi ini kita harus tetap memuji nama Tuhan, meskipun harus dengan cara ibadah secara online. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satu dulu sejenak. Waktu dulu dimulai. Rekan-rekan teruna yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah persekutuan teruna kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan yang ketiga, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah tembus ke tepi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Kasih-Mu dan berkat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau tetap mengasihi dan memberkati kami apapun kondisinya. Tuhan, Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, nama-Mu besar di atas segala nama. Tuhan, pada pagi hari ini, sebentar lagi kami ingin mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Walau ibadah yang kami lakukan ini secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada bersama kami. Tuhan, beri kami hikmat dan didikan, supaya kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan kembali bernyanyi sebagai lagu untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengar, yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 2, Bapa di sorga mengasihiku, ayat yang pertama. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga semua senantiasa sehat dan kita sudah mulai terbiasa di dalam kondisi kenormalan baru ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Hosea, pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai ke-3. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memampukan kami untuk dapat memahami kedalaman firman-Mu, dan terlebih lagi kami mau melakukannya di dalam kehidupan beriman kami sebagai teruna-teruna yang berpegang teguh kepada firman Tuhan.
Urapilah hamba-Mu ya Tuhan dalam segala keterbatasan, sehingga apa yang hamba-Mu beritakan dapat menjadi bagian dalam kehidupan teruna hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita dari kitab Hosea pasal yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita membaca. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya adik-adik, pembacaan kita dari kitab Hosea ini bisa dikatakan adalah satu cerita yang unik. Kenapa? Karena Hosea pada saat itu diperintahkan Allah untuk menikahi seorang wanita yang tidak setia. Tentu ada maksud Allah mengapa Hosea diperintahkan seperti itu. Karena Allah pada saat itu melihat bahwa bangsa Israel benar-benar telah tidak setia kepada Allah. Ia tidak menyembah Allah, tapi ia menyembah berhala-berhala, dan kehidupan moral saat itu sangat tidak baik. Karena itulah Allah mengutus Hosea untuk memperingatkan bangsa Israel agar mau mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dari perilaku-perilaku yang sesat itu. Jadi kitab ini mau mengingatkan bahwa penghukuman Allah bagi umatnya yang berdosa itu pasti akan terjadi. Namun demikian, setelah Allah menghukum umatnya, Ia tidak akan membiarkan mereka tetap terus di dalam penghukuman, karena akan ada masa dan waktu di mana Allah akan melakukan pemulihan bagi umat yang sungguh-sungguh mau bertobat kepadanya. Mari kita lihat lagi satu persatu ayatnya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Nah, di ayat yang pertama ini dikatakan dengan jelas bahwa yang namanya penghukuman itu memang benar-benar datang dari Allah. Adik-adik pernah dihukum. Misalnya dihukum orang tua, dikurung di kamar mandi karena kita melakukan kesalahan. Atau disuruh menulis 100 kali oleh guru kita, saya tidak akan mengulangi perbuatan kita. Yang namanya hukuman tentu tidak menyenangkan ya. Dan bangsa Israel pada saat itu benar-benar hidup dalam ketidakenakan hidup lah. Mereka mengalami berbagai macam kebinasaan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi jelas di sini ada tujuannya. Sama ketika kita dihukum ada tujuannya supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita buat. Jadi Allah ingin bangsa Israel kembali kepada Allah supaya mereka tidak sesat lagi. Dan Hosea mengingatkan bahwa kebinasaan hidup semacam itu yang dialami bangsa Israel akan benar-benar berakhir jika Israel mau sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Karena Allah menjanjikan satu pemulihan hidup yang sejati. Kita lihat lagi ayat yang kedua. Ayat kedua dikatakan, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, di sini dikatakan bahwa ada penegasan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan pemulihan hidup yang sejati. Karena dikatakan Ia akan menghidupkan kita, Ia akan membangkitkan kita. Kita semua tahu bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang dapat menghidupkan orang yang sudah binasa, orang yang sudah mati. Hanya Allah, hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Karena itu intinya di sini dikatakan
hanya Allah saja yang dapat diandalkan oleh bangsa Israel untuk dapat membebaskan dan menghidupkan mereka untuk kembali ke dalam kehidupan yang baru. Kita lihat lagi ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, di sini ayat yang ketiga ada kata kuncinya, yaitu berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, ketika kita mau memasuki satu pemulihan hidup yang dijanjikan Allah, ada tuntutan dari Allah dalam kehidupan ini. Kita dituntut untuk sungguh-sungguh mau mengenal Dia, karena dikatakan ia pasti muncul seperti fajar. Fajar itu menandakan satu harapan yang baru, seperti hujan yang mengairi bumi. Adik-adik bisa bayangkan kalau hujan datang ketika masa-masa kekeringan, tentu dapat melegakan dahaga kita. Seperti itulah kira-kira yang diharapkan oleh Allah. Tidak bisa datang begitu saja pemulihan dari Allah. Harus ada kemauan dari kita, dari dalam diri kita yang sungguh-sungguh untuk berusaha mengenal Allah. Nah, bagaimana sih cara kita bisa sungguh-sungguh mengenal Allah? Dalam kehidupan adik-adik, tentu adik-adik harus membiasakan diri untuk membaca firman. Misalnya ikut dalam IHMPT tiap minggu walaupun secara online, atau kita punya waktu pribadi tiap malam untuk berdoa, karena perjumpaan dengan Allah adalah pengalaman hidup, pengalaman iman pribadi yang sangat berharga. Perjumpaan dengan Allah akan membawa pemulihan dan sukacita serta damai sejahtera bagi kita. Ya adik-adik, jadi dari perikop ini kita diajar untuk yang pertama, kita mau untuk berserah kepada Tuhan ketika kita melewati berbagai tantangan dan pencobaan hidup. Yang kedua, kita juga mau untuk tetap mengandalkan Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu menolong kita. Dan yang ketiga, kita diajarkan untuk memahami bahwa ketika kita sungguh-sungguh berusaha selalu di dalam Tuhan, maka kasih Tuhan juga akan tetap ada di dalam kita. Ya adik-adik, pemulihan seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembacaan kita ini tentunya dapat juga dialami oleh adik-adik teruna di masa ini, ketika kita mau dengan sungguh-sungguh mengubah cara hidup lama kita. Sebagai teruna Kristen, kita diajak untuk terus melakukan segala hal yang berkenan kepada Allah, sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengenal Allah. Dan pengenalan akan Allah tersebut harus nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan kakak atau adik kita, dalam hubungan dengan teman dan saudara-saudara kita. Nah, mungkin kita juga pernah secara tidak sadar mengalami penghukuman dari Tuhan karena kesalahan-kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Karena tentu saja kita manusia yang lemah. Terkadang kita berjalan tidak mengikuti jalan yang sudah dirancangkan oleh Allah. Nah, misalnya ketika orang tua kita, orang tua adik-adik melarang adik-adik untuk begadang misalnya, begadang malam. Tapi adik-adik mengeraskan hati untuk tetap mau begadang. Akibatnya apa? Beberapa hari kemudian, karena kita kurang tidur, kita sakit. Nah, ketika kita sakit, kita nggak bisa sekolah. Akibatnya apa? Kita ketinggalan pelajaran. Dan dampak buruknya, yang paling buruk mungkin terjadi kita nggak bisa naik kelas. Atau bahkan kita punya cita-cita untuk bisa melanjutkan studi ke SMP tertentu atau SMA favorit yang itu, tapi kita gagal. Nah, itu adalah salah satu contoh hukuman dari Allah karena kita melakukan keputusan yang salah ketika mendengar nasihat orang tua kita. Atau ketika misalnya adik-adik laki-laki yang bergabung dalam satu komunitas di sekolah, dan karena komunitas itu mau melakukan tawuran dengan sekolah lain misalnya. Nah, walaupun kita sudah tahu bahwa sebagai anak-anak teruna Kristen yang bertanggung jawab, kita nggak boleh ikut-ikutan seperti itu.
Tapi karena kita terpengaruh dalam kondisi lingkungan kita, akhirnya kita memilih untuk ikut tawuran. Dan ada akibatnya, misalnya kita terluka, atau lebih parah lagi, tangan kita patah misalnya, atau bahkan cacat seumur hidup. Kita harus pakai kursi roda. Nah, hal-hal semacam ini kita bisa memahaminya sebagai bentuk penghukuman yang Allah berikan pada kita, karena kita memilih untuk tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui sebagai firman Tuhan. Atau ketika misalnya ada orang tua kita yang memberikan kesempatan pada kita untuk kita mau les musik, misalnya les gitar atau les piano, tapi kita mengeraskan hati, kita bilang, nggak usah mah, saya mau ini aja, main sama teman saya kalau ikut les nanti tiap hari harus datang ke sana kan males misalnya. Nah, akibatnya apa? Kita nggak jadi, kita melewatkan kesempatan itu. Dan pada saat kita ikut misalnya IHMPT, kita diberi kesempatan untuk melayani, karena kita nggak bisa main musik, kita nggak bisa melayani misalnya. Ketika kita melihat teman kita yang sedang bertugas dalam pelayanan IHMPT bermain gitar mengiringi ibadah, kita menyesal. Aduh, coba dulu saya mendengar ibu saya untuk ikutan les gitar, saya bisa ikut melayani Tuhan hari ini. Satu kebanggaan untuk bisa melayani Tuhan. Contohnya seperti itu. Itu ada semacam bentuk penghukuman dari Allah, karena kita memilih untuk gak mendengar nasihat orang tua kita. Nah, adik-adik, dari firman kita hari ini, kita diajak untuk jangan berkecil hati. Kita diminta untuk introspeksi diri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan segala kewajiban-kewajiban kita sebagai teruna-teruna Kristen yang bertanggung jawab? Mungkin itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita untuk kembali melakukan tanggung jawab kita dengan benar. Misalnya kita mau mendengar lebih sungguh-sungguh lagi nasihat orang tua kita, karena mereka adalah perantara Allah untuk membimbing kita di dalam masa muda kita ini. Kita diingatkan dari ayat 3 pembacaan kita bahwa masih ada hari esok, ia pasti muncul seperti fajar. Fajar menandakan harapan yang baru dari Tuhan yang sudah dijanjikan kepada kita. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi, tentu hujan bisa melepaskan dahaga kita. Mari kita sama-sama kembali melihat kepada Allah, Sang Sumber kehidupan, yang telah menjanjikan masa depan yang indah bagi kita semua. Karena Allah punya rencana yang besar dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita masing-masing punya tanggung jawab untuk menyatakan rencana-rencana Allah di dunia lewat apa yang kita lakukan. Ya, adik-adik, hari ini kita juga mau merayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Kita juga bisa melihat opa-oma kita bagaimana mereka menjadi inspirasi ketika di masa-masa tua mereka, pengharapan dan ketekunan untuk terus mengenal Allah senantiasa nyata dalam langkah hidup opa-oma kita ini. Dan keberadaan mereka juga menjadi suatu bukti bahwa Allah senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita yang mau setia kepadanya. Ya, adik-adik, sebagai penutup renungan kita pada pagi hari ini, kakak akan memberikan satu ilustrasi di mana ada dua orang petani yang sedang mengalami masa kekeringan. Yang satu setiap hari hanya bisa berdoa, meminta agar Tuhan memampukannya melewati masa yang sulit ini, dan meminta agar Tuhan mau mengirimkan hujan di tanah yang kering. Ia hanya bisa mengeluh, memohon, berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Petani yang kedua, selain dia berdoa kepada Tuhan untuk memohon agar Tuhan memberikan hujan yang dibutuhkan bagi tanamannya, tapi dia juga mulai berusaha karena dia sadar ini adalah saat yang tepat untuk berusaha. Dia membuat lubang untuk penampungan air, kemudian dia membuat saluran-saluran irigasi yang menghubungkan lubang-lubang air itu kepada tanaman di ladangnya, sehingga dia yakin ketika ada air nanti ditampung di situ, air dapat mengaliri tanaman-tanaman di ladangnya. Nah, tak lama kemudian hujan pun betul-betul datang. Tuhan mengabulkan doa mereka.
Tentu saja kedua petani ini bersorak-sorai. Mereka senang, mereka gembira karena Tuhan sudah mengabulkan doa mereka dan Tuhan sudah memampukan mereka melewati masa-masa yang sulit dan memberikan pemulihan pada mereka. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sebulan kemudian ketika kekeringan kembali terjadi, petani yang pertama mulai bingung karena dia tidak punya cadangan air. Tetapi petani yang kedua, dia sudah mempersiapkan ada air di lubang yang dia siapkan, dan ketika kering, dia dapat mengalirkan air itu lewat saluran irigasi yang sudah dia siapkan. Nah adik-adik, apakah kita mau menjadi seperti petani yang pertama atau petani yang kedua? Ketika kita mengharapkan pemulihan hidup yang sejati dari Allah, maka kita diharapkan juga untuk tetap setia kepada Allah dan mau melakukan kewajiban kita dengan benar di dalam mengisi kehidupan kita masing-masing di masa muda ini. Marilah kita merawat dan mempersiapkan ladang kita masing-masing. Ora et labora, berdoa dan berusaha. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk mengenal Dia dengan sempurna, dan pemulihan hidup dari Allah akan nyata dalam kehidupan adik-adik teruna hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kini saatnya kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 245, ayat yang pertama dan yang kedua, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, dan juga berikan kami kekuatan dalam menanggulangi permasalahan perekonomian yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Dan juga kami bersyukur atas kesembuhan COVID yang meningkat. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami.
Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga ingin berdoa untuk seluruh gerejamu di muka bumi ini, terlebih khususnya di GPIB Sawangan. Ya Tuhan, Engkau tahu akan segala kekurangan atau permasalahan dan kelebihan di gereja kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan segala permasalahan atau kekurangan yang ada di gereja kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami dalam pelayanan online maupun pelayanan secara langsung. Kiranya virus yang tersebar sekarang ini bisa cepat hilang sehingga kami bisa melakukan aktivitas secara normal kembali dan melakukan pelayanan secara normal kembali. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sekarang kami ingin berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan. Kiranya Kau berkati kegiatan pelayanan di Pelkat PT GPIB Sawangan, agar terus dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur atas PK yang sudah ditetapkan, dan kami juga ingin berdoa untuk seluruh pelayan, agar tetap semangat memberikan yang terbaik dalam pelayanan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, di tengah pandemi seperti ini, banyak sekali momen-momen yang datang ya Tuhan. Seperti salah satunya adalah teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan tolong berkati ia, ya Tuhan, di umurnya yang berbeda ini ya Tuhan. Kebahagiaan kami harap akan terus datang dan bertambah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Menjadi umat-Mu yang lebih taat lagi. Begitu pula ya Tuhan, proses belajar dan ujian maupun ibadah ya Tuhan yang kami lakukan secara online, kiranya Tuhan menuntun setiap itu ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tidak ada kendala apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, di tengah pandemi seperti ini, Tuhan tolong ya Tuhan untuk seluruh keluarga, teman-teman, beserta KKLN PT, Tuhan tolong ya Tuhan. Berikanlah berkat yang cukup dan juga perlindungan dari COVID-19 ini ya Tuhan, agar tetap selalu sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memberi dengan penuh kesehatian kita sebagai rasa syukur dan ungkapan syukur kita. Sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita bernyanyi sebagai lagu pengantar persembahan dari Gita Bakti nomor 84. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan
dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Rekan-rekan teruna, setelah kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdiri untuk bersatu di dalam doa sebagai doa persembahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat rahmat dan kelimpahan serta perlindungan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan dari apa yang kami punya. Biarlah kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna bagi pertumbuhan gereja kami dan untuk kegiatan bergereja yang kami laksanakan. Inilah kami Tuhan yang memberi dengan ketulusan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita akan menerima amanat pengutusan dan berkat. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 260 sebagai nyanyian pengutusan dengan lagu yang berjudul Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Adik-adik teruna, kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, mari bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kami boleh bersama bersekutu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari yang indah ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai teruna yang berpegang teguh kepada janji-Mu. Kiranya Engkau juga senantiasa menyertai keluarga kami ya Tuhan, sehingga setiap keluarga kami senantiasa mendapat perlindungan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.